Kembali lagi di alur cerita Movement Universal. Kali ini gue akan mendongeng sebuah film superpower lagi yang berjudul Lazarus yang dirilis pada tahun 2021. Jadi semuanya, film ini menceritakan tentang seorang pria yang mendapat kekuatan setelah terbangun dari mati surinya. Jadi dia menggunakan kekuatannya itu untuk membalaskan dendam terhadap kejahatan-kejahatan yang diterimanya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa berlama-lama, inilah filmnya. Film dibuka dengan seorang pria yang mengenakan setelan serba hitam beserta topengnya, geng. Terlihat pria tersebut sedang menghadapi beberapa orang yang masih membawa senjata, dan orang-orang itu lanjut menembaki pria bertopeng terus-menerus. Tapi ajaibnya, pria bertopeng itu tidak mati, bahkan tak terluka sedikit pun. Lalu kenapa pria bertopeng ini masih sekebal itu? Untuk mengetahuinya, kita kemudian diperlihatkan ke 3 hari sebelumnya, geng, di mana sebuah kota yang disebut sebagai Paradise City menghadapi krisis karena maraknya kejahatan-kejahatan di mana-mana. Scene lalu memperlihatkan seorang pria bernama Ray Lazarus yang mengalami luka tembak parah setelah melakukan aksi protes terhadap sebuah organisasi kejahatan. Tak lama kemudian ambulans datang untuk menolong Ray yang sudah kritis dan membawanya ke rumah sakit, geng. Tetapi di tengah perjalanan si petugas menyatakan kalau Ray sudah meninggoy. Sampai akhirnya, geng, beberapa detik kemudian Ray kembali bangkit dari kematiannya dan merasa seperti tak terjadi apa-apa. Setelah itu Ray pergi begitu saja. Sedangkan petugas medis melihatnya terheran-herul. Di tempat lain, pemimpinan organisasi kejahatan yang bernama Testament sedang menyiksa salah satu anak buahnya karena nilai hasil jualan 50 pon obat ilegal. Tanpa basa-basa, Testament pun langsung menembak mati anak buahnya tersebut. Di samping itu, seorang wanita bernama Amber bekerja dengan Testament untuk menjual obat-obatan ilegal ke pemilik klub. Amber lalu menemui seorang pembeli di sebuah gedung kosong. Namun pembeli itu mencoba untuk menipu Amber. Alhasil, Amber pun merebut uang bayarannya dan lari. Di tengah aksi kejar-kejaran itu, Ray tiba-tiba muncul dan menolong Amber dan berhasil menjatuhkan para musuh dengan sangat mudah. Setelah kejadian itu, Ray tak sadarkan diri dan dibawa ke tempat Amber. Singkat cerita, saat terbangun luka tembak sudah sembuh total, geng. Bahkan Amber pun terheran-herul melihat luka Ray yang baru saja ia obati, tapi kini sudah tak berbekas lagi. Tidak lama kemudian, tiba-tiba waktu berhenti. Begitu pula dengan Amber. Sedangkan Ray melihat seorang pria yang duduk di sofa. Pria itu adalah Hellbourne yang juga memberikan Ray kekuatan. Namun Ray merasa curiga dengan Hellbourne dan mencoba menyerangnya, tetapi itu malah membuat Ray terluka. Hellbourne lalu menjelaskan kalau setiap Ray membunuh penjahat, maka itu akan membuat kekuatan Ray semakin kuat. Hal itu karena Ray menyerap semua ingatan serta kekuatan hidup mereka. Itulah mengapa luka yang dideretai Ray cepat pulih, geng. Karena kekuatan semakin bertambah dan agar Ray bisa hidup selamanya, ia harus menyelamatkan lebih banyak orang dari kejahatannya. Di tempat lain, Testament menemui kakak perempuannya yang bernama Priscilla yang sedang sakit kritis dan tidak memiliki banyak waktu lagi, geng. Namun Testament meyakinkan kakaknya itu kalau mereka akan menemukan cara agar menyembuhkan Priscilla. Sesampainya di rumah, ia mendapati kalau rumahnya itu sangat berantakan. Menurut info dari Hellbourne, itu adalah sebab dan penyebab dari Testament lah yang membuat kegaduhan ini agar terlihat seperti perampokan. Ray yang marah besar akan situasi ini pun memutuskan untuk pergi ke lokasi pabrik Testament dengan tujuan balas dendam. Sampai di sebuah pabrik itu, anak buah Testament langsung menyerang Ray, tapi ujungnya Ray pun menjatuhkan semuanya, kecuali salah satu yang berhasil kabur menggunakan mobil.
Setelah mengalahkan para anak buah Testament, Ray mendapatkan vision dari ingatan mereka tentang seorang yang dia kenal yang bekerja sama dengan Testament. Singkat cerita, Ray pergi menemui temannya yaitu Pogo yang memiliki bengkel. Hal ini karena beberapa hari ke depan Ray tidak akan pulang ke rumahnya. Pogo pun sadar kalau Ray dihadapi dengan masalah besar dan langsung menyetujui hal tersebut, geng. Sementara itu, Testament menemui dukun yang beramal tentang Ray yang meminta Testament agar berhati-hati menghadapi Ray karena kekuatannya. Menurut dukun itu, kekuatan Ray didapatkan dari sosok makhluk kuno yang diam-diam mengendalikan dunia. Si dukun juga memberitahu kalau kekuatan Ray bisa diambil maupun ditransfer ke tubuh lain. Mengetahui hal itu, Testament pun berniat menemukan orang terkuat untuk menjatuhkan Ray. Dengan begitu, Testament bisa mengambil kekuatan Ray. Kita kembali lagi ke Ray yang kini lanjut menemui seorang yang ia lihat di visionnya yang ternyata adalah Amber. Ray kemudian mengungkapkan tujuannya untuk mengalahkan Testament dan ingin Amber berhenti bekerja sama dengan Testament lagi karena itu akan membahayakan diri Amber. Awalnya Amber tak percaya dengan omongan Ray, sampai akhirnya di waktu yang sama beberapa anak buah Testament datang mencari Amber. Ray pun cepat mengalahkan mereka dan bahkan mengalami beberapa luka tembak. Setelah itu Amber menyaksikan sendiri bagaimana luka-luka Ray bisa sembuh begitu saja. Hal itu menunjukkan kalau Ray bukanlah orang biasa dan Amber mulai mempercayai ucapan Ray. Sedangkan di tempat lain, Elborn menemui rekannya yang juga merupakan makhluk kuno yang bisa saja kita sebut Epini. Rupa-rupanya Epini lah yang menyuruh si dukun untuk memberitahu semuanya ke Testament karena mereka berencana untuk menciptakan petarung kuat yang akan melawan Ray. Sementara itu Ray membawa Amber ke rumah Pogo dan disitulah Ray mulai menjelaskan semuanya ke Pogo. Awalnya Pogo tak percaya cerita dari Ray karena terdengar sangat aneh. Jadi Ray pun membuktikannya dengan melukai tangannya sendiri dan dengan cepat luka itu pun sembuh lagi, geng. Pogo mempercayai hal itu dan mulai membantu Ray untuk menjaga Amber. Tak lama kemudian Ray lanjut pergi ke pabrik lamanya Testament. Disitulah Ray bertemu dengan teman lamanya yang bernama Chapel. Keduanya merupakan pensiunan dari Angkatan Darat. Chapel lalu mulai bercerita kalau baru-baru ini ia kehilangan adiknya karena overdosis obat ilegal dari Testament. Oleh karena itu, Chapel pun dendam besar kepada Testament, sehingga Ray pun memutuskan untuk mengajak Chapel bergabung dengan rencananya dan membawanya ke tempat Pogo. Sesampainya di tempat Pogo, Chapel ingin membantu dan mencari pabrik-pabrik milik Testament. Pogo lalu menunjukkan kalau ia sedang mengejarkan kostum khusus untuk Ray, di mana kostum itu anti peluru dan dilengkapi dengan topengnya. Bahkan Pogo ini juga memodifikasi mobil anggarannya untuk membantu Ray menyelesaikan misinya. Pogo memang tak pandai berkelahi, itulah mengapa ia membantu Ray dengan menyiapkan perlengkapannya. Keesokan harinya, Chapel datang bersama anak buahnya untuk memberitahu Ray tentang lokasi pabrik terbesar milik Testament. Jadi, mereka pun berencana untuk menghancurkan pabrik tersebut. Ray lalu pergi terlebih dahulu untuk menyusup ke dalam pabrik, sedangkan yang lain menunggu sial dari Ray. Scene menunjukkan adegan di awal film, di mana Ray menghadapi beberapa orang yang bersenjata. Sementara itu, Chapel dan yang lainnya tiba untuk melawan anak buah Testament yang tidak bersenjata. Hanya dalam waktu singkat, mereka pun berhasil mengalahkan para anak buah Testament. Karena hal ini, Poe pun marah karena pekerjaannya dengan mudah dikalahkan oleh Ray dan yang lainnya. Ia juga merasakan kalau dirinya lebih cocok menjalankan bisnis obat ini dibandingkan Testament yang kurang kompeten. Sementara itu, Testament memberitahu saudari perempuannya kalau ia menemukan cara untuk menyembuhkan penyakitnya. Tapi, Testament tak menjelaskannya lebih lanjut. Ia juga menyewa petarung hebat bernama Atlas untuk mengalahkan Ray. Di tempat lain, Departemen Kepolisian menangkap Testament atas kekacauan yang terjadi di seluruh kota. Karena beberapa hari ini anak buah Testament ditemukan tewas.
Detektif Benjamin ditugaskan untuk mengurus kasus ini, jadi ia pun menyelidiki siapa pelaku yang membunuh banyak anak buah Testament. Di lain sisi, Edles sampai di bengkel Pogo dan mulai mengalahkan anggota tim Ray satu persatu. Bahkan, Chapel yang merupakan mantan perwira militer pun dikalahkan dengan sangat cepat. Di samping itu, Poet memutuskan untuk mengkhianati Testament dan meninggalkan pekerjaannya. Tak hanya itu saja, Poet juga mengambil alih setengah dari anak buah Testament untuk ikut dengannya. Alhasil kini hanya beberapa orang saja yang bekerja sama dengan Testament. Singkat cerita, saat Ray kembali ke bengkel Pogo tapi malah mendapati Chapel sedang diambang kematian. Tanpa disengaja, Ray menyerap ingatan Chapel sehingga ia tahu siapa pelaku yang membunuh Chapel. Melihat temannya tewas, Ray pun marah besar dan langsung menuju ke tempat Edles. Alhasil, duel sengit antar keduanya pun terjadi. Di dalam pertarungan itu, Ray mampu mengalahkan Edles sampai membunuhnya dan menyerap ingatannya. Dari situlah Ray mendapati kalau orang di balik semuanya adalah Testament. Melanjuti pergi menemui Testament yang merupakan musuh terakhirnya. Beberapa anak buah Testament kemudian mencoba menghadapi Ray, tapi kini kekuatan Ray semakin kuat sehingga mampu mengendalikan udara untuk mengalahkan mereka. Melihat hal itu, Testament lalu pergi ke mobil dan mengambil semacam knokel yang dilengkapi dengan listrik untuk menemui Ray. Dengan menggunakan senjata tersebut, Testament mampu menjatuhkan Ray beberapa kali sampai akhirnya Ray bangkit dan lagi memukuli balik Testament sebelum akhirnya mencekiknya, geng. Saat Ray punya kesempatan untuk menghabisi Testament, Ray langsung menyerap ikatan Testament tentang saudarinya yang sakit parah. Tidak hanya itu saja, Ray juga melihat vision di malam saat dirinya meninggal. Ternyata anak buah Testament yang hanya menembak Ray satu kali saja. Sedangkan saat ia hidup kembali, Ray mendapati ada 4 bekas peluru di badannya. Jadi Ray pun segera melepaskan Testament. Di waktu yang sama, Hellborn muncul dan memintanya agar Ray membunuh Testament. Tapi Ray langsung sadar kalau Hellborn lah yang sengaja membunuhnya. Hingga kini Hellborn akan melakukan hal yang sama kepada Testament, yaitu menghidupkannya kembali dari kematian. Hal ini karena dalam kehidupan harus ada pembaik dan penjahat agar tetap seimbang. Alhasil, para makhluk kuno itu pun diharuskan membangkitkan 2 orang dari kematian di setiap generasinya, yang satu sebagai pembaik dan satunya lagi sebagai penjahat, geng. Dan dengan begitu, keseimbangan akan terus terjaga. Akan tetapi Ray menolak untuk membunuh Testament dan pergi begitu saja. Saat di tengah jalan, Ray lalu bertemu dengan detektif Benjamin yang ingin menangkapnya karena diduga sudah membunuh puluhan anak buah Testament. Namun Benjamin malah memberi kesempatan untuk kabur karena ia tahu tentang bisnis ilegal milik Testament. Alhasil Ray pun pergi dan berkumpul kembali dengan Pogo. Film pun berakhir. Oke, thank you telah menonton sampai akhir. See you next video.